Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-33, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana mengatasi badai hidup. Adakah saudara saat ini yang mengalami di mana saudara merasa badai sedang menerpa kehidupan saudara? Saudara merasa bahwa ada masalah persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara, dan terasa saudara sedang dihadapkan kepada badai kehidupan. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara bisa menang mengatasi badai. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil melewati badai demi badai kehidupan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air, di mana
satu kali perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan, sedang dalam situasi yang sulit, sedang dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam situasi itu, saudara, datanglah Yesus ke sana. Datanglah Yesus mendapatkan mereka. Karena dikatakan bahwa Yesus melihat mereka sedang mengalami angin sakal itu, sedang mengalami badai itu, sehingga Ia datang kepada mereka. Waktu Dia datang kepada mereka, memang waktu itu karena mereka salah berpikir, mereka ketakutan. Padahal Yesus datang kepada mereka supaya mereka tenang. Karena dikatakan di ayat yang ke-27, saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi situasi yang sulit, dan Yesus datang supaya mereka tenang. Karena Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saudara, Yesus mau murid-muridnya tenang sekalipun badai masih ada, karena Dia ada di situ. Nah tetapi dikatakan tadi bahwa di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi badai, itu saja sudah berat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka malah menjadi ketakutan. Padahal kedatangan Yesus ingin memberi ketenangan dan kedamaian. Nah pertanyaannya, kenapa mereka takut waktu itu? Karena mereka tidak mengenal Yesus, malah mereka berkata itu hantu. Jadi saudara, pada waktu itu kenapa mereka ketakutan saat menghadapi badai? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus datang mau membawa damai, ketenangan, ketentraman sekalipun badai sedang mereka hadapi. Saudara, saat ini saya mau kita merenung bersama. Dalam badai hidup yang kita hadapi, saudara harus sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti Dia ketika melihat murid-muridnya, mereka sedang mengalami badai, Dia tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Dia datang menolong mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, badai yang sedang saudara hadapi, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk membawa ketenangan kepada saudara. Dia datang berkata, tenanglah, aku ini. Tetapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan peduli dan Dia tidak tinggal diam. Seringkali orang ketakutan, saudara, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang memberi damai, memberi ketenangan. Jadi pada waktu itu badai masih ada, Yesus hadir di situ, badai masih ada. Ketika Dia berkata kepada mereka juga, tenanglah, aku ini, badai masih ada. Hari ini pun ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saat badai itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di sana. Dan Dia berkata kepada saudara, tenanglah. Sekalipun badai masih ada, Dia mau saudara tenang, damai, tentram dalam menghadapi badai kehidupan. Sekalipun badai itu masih ada. Dan Dia mau kita mengatasi badai itu. Dia mau kita menang atas badai itu. Nah kita lihat dalam kisah selanjutnya saudara, di mana di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu itu Petrus berkata, Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air. Artinya singkat ceritanya begini, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah badai yang sedang menerpa. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu Petrus sempat berjalan di atas air dan menghadapi badai dan menang atas badai karena dia berjalan di atas air. Bayangkan saudara,
Sekalipun hanya sebentar, tetapi hanya Petruslah yang pernah mengalami kedahsyatan berjalan di atas air. Artinya dia pernah mampu menghadapi badai, dia pernah bisa berjalan di atas air. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sehingga pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air? Nah, kita akan lihat bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita juga bisa berjalan mengatasi badai kehidupan kita. Yang pertama, ketika Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu itu ketika Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kalau memang Engkau itu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus turun. Sesuai dengan perintah Yesus, Petrus turun dan berjalan di atas air. Saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi Petrus pernah turun dan berjalan di atas air dan mengatasi badai. Kenapa pada saat itu ada satu kesempatan dia mampu melangkah? Dia mampu mengatasi badai. Yang pertama, dia berani, saudara. Dia berani melangkah. Dia berani sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sekalipun di depannya ada badai, sekalipun di depannya ada air, ada laut yang bisa menenggelamkan dia, dan ada badai yang menggoncang-goncang, ada gelombang dan sebagainya, tetapi karena ada perintah dari Tuhan, dia melangkah. Sekalipun hanya sebentar, saudara, tetapi Petruslah yang pernah mengatasi badai dan bisa melangkah berjalan di atas air. Kenapa? Karena pertama, dia berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Kalau saudara mau menang mengatasi badai hidup saudara, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Mengabaikan badai yang sedang menerpa, mengabaikan laut yang sedang bergelora, mengabaikan laut yang dalam, saudara. Yang harus saudara dengar, yang harus saudara taati adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, melangkahlah seturut firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa yang berikutnya terjadi adalah pada waktu itu, saat dia sudah berjalan di atas air, mulai dia fokus kepada apa yang dia rasa, yaitu ada badai. Mulai perhatiannya teralihkan, ada angin yang kencang, ada gelombang yang besar. Dan ketika dirasakannya itu, dilihatnya itu, saudara, dia mulai takut. Padahal di sana ada Yesus. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dengan badai, saudara. Tidak ada masalah dengan angin kencang, tidak ada masalah dengan gelombang, karena bumi pun dia yang ciptakan. Tetapi pada waktu itu Petrus ketakutan. Itu bukti kurangnya iman. Kenapa dia takut? Karena dia belum sepenuhnya beriman sungguh kepada Tuhan yang sedang ada di hadapannya, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia mulai takut, dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. Saat ketakutan menguasai kita, saat itulah badai hidup, saat itulah masalah hidup semakin menenggelamkan kita. Tetapi untungnya pada waktu itu, yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah dia mulai tenggelam, mulai dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan saat itu dia ditolong lagi. Artinya apa, saudara? Teruslah
minta tolong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat lagi ke atas dan badai kembali dikalahkan. Nah saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi badai. Yang pertama, berani melangkah seturut firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan untuk kita tetap bisa mengalahkan badai. Lakukan itu dalam kehidupan saudara, terapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara ada di atas badai. Saudara mengalahkan badai kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara saat kita akan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara dalam iman bahwa Tuhan mendengar kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Apa yang akan terjadi? Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat. Mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara. Dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini.
Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan, permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan. Normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kanker, Tuhan, kanker apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit kanker. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami
gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan, dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever, Bapa, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa
mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani, Tuhan tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga, berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan. Ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan, campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.